Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah liwahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya muliakan para orang tua kami, tokoh masyarakat, Bapak Ibu semua yang hadir pada malam yang berbahagia ini di rumah Allah ini, Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengucapkan alhamdulillah diiringi oleh salawat kepada Rasul. Inilah tata krama kita dalam beradab meminta kepada Allah. Pasti setiap alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka muqaddimah dalam setiap penyampaian yang kita ucapkan yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Menunjukkan salawat kepada Rasulullah. Dua ini selalu beriringan. Antara memuji Allah, yang kedua kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk adab kita berdoa. Setelah memuji Allah, kita bersalawat. Apapun itu, termasuk salat jenazah. Takbir pertama apa kita baca, Pak? Alhamdulillahi rabbil alamin sampai akhir. Rakaat kedua sholawat. Baru ya rakaat yang ketiganya doa. Tidak bisa langsung. Ada adab di sini. Kadang-kadang adab inilah yang dalam kehidupan kita tak ada diajarkan secara kitabnya. Tapi bagaimana adab ini lebih utama. Bahkan ada istilah al-adab fawqa ilm. Adab itu di atas ilmu. Nah, ini yang hari ini sudah mulai kita hanya menengok yang zahir-zahir saja. Ya, samalah ketika Jibril datang kepada Rasulullah. Ya. Yang pertama yang diajarkan oleh Jibril itu adalah tauhid, keimanan. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Itu babak pertama yang diajarkan oleh Jibril. Bab yang kedua yang diajarkan oleh Jibril adalah pemantapan syariat. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tapi sampai di sini kadang-kadang kita lupa ada bab yang ketiga yang rinciannya sangat singkat. Namanya ihsan. Yang pertama namanya iman, yang kedua namanya Islam, yang ketiga namanya ihsan. Ihsan ini sudah banyak dilupakan orang. Apa itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah.
andai engkau tidak melihat Allah, Allah selalu menengok engkau. Apa maknanya di sini? Adab, akhlak, etika. Maka orang yang berfikih syariatnya mantap, tapi kena di ihsannya, juga ibadahnya sia-sia. Kenapa? Ihsan itu ilmu ikhlas, ilmu yang betul-betul pancaran dari hati. Maka ihsan itu hati bebas dari syirik, hati bebas dari dengki, hati bebas dari iri hati, hati bebas dari musuh hati. Hati kita ini bersih, sebersih-bersih. Karena ihsan ini tidak nampak. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan banyak orang yang beribadah tapi ibadahnya sia-sia ketika hatinya belum tulus untuk beribadah kepada Allah, tapi hatinya penuh dengan maksiat. Tahu Ibu apa maksiat hati itu, Bu? Apa maksiat hati? Salah satunya buruk sangka. Itu maksiat hati. Ya, curiga sama orang lain, senang menengok orang susah, susah menengok orang senang. Padahal ibu tuh rajin juga sholat. Ya, sholat ibu tuh rajin. Ya, tapi mendengki orang juga rajin. Nah, di sini kendaknya. Ya, ada sisi-sisi adab, ada sisi akhlak yang hari ini sangat dilupakan. Akhlak ihsan ini yang akan menghasilkan rasa. Ya, Allahu Akbar, datang rasa khusyuk ditanamkan oleh Allah, datang rasa ikhlas, datang rasa sabar, ridha, banyak sifat-sifat yang akan dihasilkan oleh ihsan tadi. Kenapa? Allah mengawasi kita, kita dilihat oleh Allah, dan Allah khabirun bima ta'malun, mengetahui apapun yang kita kerjakan, baik zahir ataupun batin. Ini Bapak Ibu, apalagi kita sudah masuk bulan Rajab. Tanggal berapa Rajab sekarang? Udah 17, Masya Allah. Tak terasa kita berada di bulan yang sangat agung, 3 berturut-turut. Maka sehingga doa Imam tadi apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kita sudah berada di bulan Rajab. Apa maknanya? Kita sudah berada di gerbang. Ya, kita sudah ada di gerbang, di gapura bulan Ramadan. Karena beruntung ini 3 ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti kita sudah ada di gerbangnya ini. Pertanyaannya, kalau ibu sudah berada di gerbang sebuah tempat, tentu muncul kegembiraan, muncul perubahan sikap, ada sesuatu yang berubah. Karena kita ini Rajab sendiri, nggak ada kita sedikit pun acuh tak acuh pada Ramadan sudah dekat. Bahkan para ulama menggambarkan Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Kalau ibu tak tanam di Rajab ini, bagaimana ibu memanen di Ramadan nanti? Maka perlu persiapan yang matang. Contoh, gerbang ibu masuk nih, selamat datang di kota Bangkina. Ini Rajab, nanti kita sudah mau masuk. Selamat datang di kota Serabi Mekah, Padang Panjang, bagus gerbangnya, ada tanggal bertahan gerbang tadi. Ya. Jadi itu seolah-olah ibu sudah masuk, bapak sudah masuk, kita sudah mulai masuk. Makanya hawa-hawa Ramadan sudah terasa. Ya. Maka Rajab ini bulan yang sangat unik.
Kenapa unik? Dia punya gelar tersendiri disebut dengan bulan haram. Ya, terpisah dari bulan-bulan yang lain. Inna iddatash syuhur indallahi 12 sahran. Sesungguhnya Allah menetapkan bulan itu sebanyak 12. Jadi sudah Allah ciptakan bulan ini 12 bulan. Fi khalqis samawati wal ard, sejak diciptakan langit dan bumi. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan jumlah bulan itu ada berapa, Pak? 12. Jadi dasar bulan 12 ini sejak Nabi Adam. Sejak bumi dan langit ini sudah diciptakan, jumlah bulan itu sudah 12. Minhu arba'atan hurum. Dari 12 bulan tadi kata Allah ada 4 yang disebut dengan bulan haram. Ada 4 yang disebut dengan bulan haram. Apa saja, Bu? Apa bukunya? Zulqa'dah, terus Zulhijjah, Muharram. Rajab terasik sendiri. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu rangkai. Rabiul Awal enggak masuk. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Dia unik tersendiri. Di gerbang Ramadan ini disebut dengan bulan haram. Kenapa disebut dengan bulan haram? Rajab maknanya tarjib. Tarjib itu keagungan. Makanya banyak yang mengatakan Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab bulan Allah, betul juga. Allah tengokkan kuasanya di bulan Rajab. Apa peristiwa yang besar di bulan Rajab, Pak? Isra Mi'raj. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satupun nabi yang seperti dia. Isra Mi'raj, mukjizat terbesar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut terbesar? Karena melalui Isra Mi'raj syariat pertama dalam agama ini diturunkan oleh Allah. Dulu belum ada syariat, belum. 10 tahun Nabi di Mekah belum ada syariat. Yang ada itu tauhid. Maka syariat yang pertama itu apa, Pak? Salat. Satu-satunya syariat yang turun di Mekah itu salat. Lebihnya puasa, zakat, haji, siyam. Di mana turunnya? Di Madinah. Maka satu-satunya syariat yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah, bukan di kota Mekah, ketika Nabi berada di Mekah adalah salat. Karena salat itu diterima bukan di bumi. Maka salat disebut dengan ibadah langit. Salat bukan ibadah bumi. Puasa bumi, zakat bumi, haji bumi, salat langit. Kenapa? Rasulullah rindu ketika Isra Mi'raj, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang beliau tengok? Ditengoknya malaikat berdiri semuanya mengagungkan Allah. Naik lagi, Rasul menengok malaikat semuanya rukuk di hadapan Allah sampai hari kiamat. Naik lagi, Rasulullah menengok malaikat sujud kepada Allah. Naik lagi, Nabi menengok malaikat duduk menghadap Allah. Nabi rindu ibadah langit ini diberikan kepada umatnya. Dan itu Rasulullah bertemu dengan keluarga-keluarganya, Nabi-Nabi dan Rasul, sampai terakhir kepada Nabi
Ibrahim di langit yang ketujuh. Makanya kaget Rasulullah menengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika sahabat bertanya, seperti apa Abraham Ibrahim itu? Maka Rasul mengatakan orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sendiri. Karena cucunya, keturunannya. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail alaihissalam. Raf-raf naik terus sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha satu-satunya Jibril menengokkan bentuknya yang asli. Sebab selama ini Jibril datang seperti pemuda, orang biasa, orang tua, melalui mimpi. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, terkejut Nabi Muhammad menengok. Kenapa? Kelihatan Jibril dalam bentuk yang asli yang sangat indah. Indah Jibril. Apa dalilnya? Surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazalatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Ketika Rasulullah memandang, nampaklah Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Ketika Nabi berada di Sidrah Al-Muntaha, nampak Jibril di situ dalam bentuk yang asli. Kapan terjadi? Di bulan Rajab. Proses, maka datang perintah sholat. Maka sholat sebagai syariat baru dia ada itu di bulan Rajab. Yang ibadah yang kita lakukan di Bapak Ibu terjadi di bulan Rajab. Maka syariat pertama turun di bulan Rajab karena sholat. Makanya ada hadis Nabi sholat sampai bengkak kakinya. Itu masa Khadijah atau masa Aisyah? Aisyah atau Khadijah? Aisyah. Karena di zaman Khadijah belum ada syariat sholat. Masih tauhid di sana yang disampaikan dakwah oleh Rasulullah. Sementara Isra Mi'raj terjadi pasca wafatnya Khadijah. Meninggal Khadijah, meninggal Abu Talib. Baru Nabi diangkat melalui Isra Mi'raj pada tahun ke-10 dari kerasulan. Makanya setelah Isra Mi'raj, setelah sholat datang, intimidasi pun banyak. Nabi dibaikot, Abu Jahal mengamuk, tertindas, sehingga sholat waktu itu sendiri. Maka sholat jamaah baru bisa dikerjakan ketika di Madinah. Di Mekah nggak ada. Termasuk sholat Jumat, perintahnya turun, Rasul belum laksanakan. Makanya yang pertama kali sholat Jumat justru As'ad bin Zararah di Madinah. Dialah orang pertama kali sholat Jumat, bukan Rasulullah. Kenapa? Madinah aman. As'ad itu datang ke Mekah, Bai'at namanya, Bai'at Aqabah. Datang dia dengan 40 orang ke Mekah mencari Nabi Muhammad dari Madinah. Berbaiat kepada Rasulullah untuk masuk Islam. Sudah datang perintah sholat, termasuk sholat Jumat. Rasul ajarkan caranya. Pas dia pulang di Madinah, masuk hari Jumat, maka dia langsung sholat Jumat dengan 40 orang kaumnya. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan sholat Jumat baru bisa dilaksanakan kalau ada jamaah 40 orang. Inilah dasar. Kalau tidak sampai 40 tidak bisa. Tapi sebagian ulama membolehkan. Nah, di sini terjadi khilafiyah. Tidak masalah. Nah, itulah dasarnya yang pertama. As'ad bin Zararah yang buat, bukan Rasulullah. Maka bulan Rajab ini salah satu keagungannya datangnya perintah sholat. Terus Ustaz, apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini? Yang pertama, perbanyak doa. Perbanyak baca doa. Apa doa Imam tadi? Allahumma barik lana fi
Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Amin. Amin kalam. Ibu kok tidak banyak dia mengaminkan. Ada saya dulu di mana, tidak mau ibu tuh ngamin. Bu, kenapa tidak ngaminkan? Saya udah dapat Rajab, lupa katanya. Lupa nama suaminya. Nama suami siapa aja, tidak perlu diaminkan lagi. Dah salah paham aja. Ini doa kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ketemu bulan Ramadan. Rindu kita Bapak Ibu dengan bulan Ramadan. Ya, rindu kita dengan tarawih, baca Quran. Maka perbanyak doa. Bapak Ibu rahimakumullah. Terus amalan yang kedua apa? Puasa sunat. Kenapa puasa? Ini gerbang. Kalau banyak tinggal puasa ganti. Ingat itu. Kita sudah di Rajab. Biasanya yang banyak tinggal puasa bapak-bapak atau ibu-ibu? Enggak samunya bu. Ya, ada daerah mana tuh? Ibu-ibunya tinggal 7 hari, apa-apanya 17 hari. Banyak sekarang alasannya bertukang lah. Kenapa bertukang di bulan Ramadan? Kenapa? Nggak ada persiapan. Ya. Alasan inilah segala macam. Tidak puasa. Allahu Akbar. Padahal yang boleh ganti puasa itu jelas dalam Al-Quran. Angkana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kamu sakit, marid yang pertama sakit bapak tu tak puasa tak masalah. Tapi kalau bokojo tu sakit atau tak tu? Bokojo tu tak sakit lah. Ya? Batal puasanya, tak bisa. Sakit itu ada dua, ada sakit memang sakit, ada sakit memang betul-betul ilat, haid, nifas, melahirkan, itu juga masuk dalam maridhan. Tidak wajib puasa, tapi diganti. Man kana minkum maridhan aw ala safar. Atau bapak ibu perjalanan jauh. Bapak perjalanan jauh boleh tinggal puasa. Ya, pas mudik umpamanya mau pulang ke Sumatera Barat. Pulangnya pas bulan puasa mau mudik. Berhenti di rumah makan. Boleh tak ibu itu makan? Boleh tak bapak makan? Boleh. Kalau dia usaha, yang tak boleh itu pura-pura jadi musafir. Itu banyak tuh, singgahnya di rumah makan lebih musafir pula dia dari orang lain, padahal rumahnya dekat di rumah makan. Sehingga menjelang arus mudik itu banyaklah di tepi-tepi kayak seperti yang daerah-daerah Tanjung Alai itu kan, banyak tuh mie rebus, mie goreng. Yang makan tuh tak musafir tahu tak tahu lah. Tapi kalau memang musafir boleh dibatalkan dengan syarat fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti pada hari yang lain. Ustaz, saya sakitnya mah, asal saya tidak puasa menggigil saya. Asal saya puasa menggigil. Sudah diobat tidak mau juga sehat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Kalau memang sakitnya tidak bisa sembuh, cukup bayar fidyah. Boleh. Agama ini tidak susah. Bapak tuh sakit, asal puasa kumat sakitnya, tidak bisa menggigil, silahkan berbuka. Tidak mungkin mengganti, bayar fidyah. Kalau saya hamil Ustaz, boleh nggak kita tidak puasa? Boleh. Kalau takut karena anak, ganti puasa, bayar fidyah. Tapi kalau yang hamil itu memang mudarat, tidak bisa dia puasa bukan karena kandungan, maka cukup diganti. Selesai.
Kalau saya menyusui boleh enggak? Ibu menyusui boleh enggak puasa? Boleh. Kalau dia memang menyusui tadi karena dirinya enggak kuat untuk puasa, cukup ganti. Tapi kalau karena sayang kepada anak, takut air susu tidak keluar sedikit padahal dia mampu untuk puasa, bayar 2. Ganti dia. Gitu aja hukum agama, itu tidak susah. Yang susah itu tidak mau mengganti. Anak pertama lahir awal Ramadan, anak kedua lahir 2 Ramadan, anak ketiga lahir 3 Ramadan, 7 anaknya. Artinya tinggal puasa 7 bulan. Tidak diganti-ganti. Ini yang jadi masalah. Jadi udah masuk Rajab, ingat ya berapa yang dulu bolong puasanya, ganti. Ya, diganti di bulan Rajab ini karena ini sudah gerbang. Jangan nanti udah masuk Ramadan puasa tidak diganti. Apalagi puasa sunnah, masya Allah. Man shoma, barang siapa yang berpuasa di bulan haram, faka'annama, sebagaimana dia puasa salasina yauman, sama dengan 30 hari. Makanya bulan haram kamu dia dapat 2. Yang pertama, kalau baiknya berlipat-lipat. Kalau dosanya berlipat-lipat. Ibu menggosip di bulan Rajab, tak sama dosanya menggosip di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal mungkin 1 dosanya, kalau di bulan Rajab berlipat-lipat. Maka kalau ada ibu datang, Bu, ada cerita baru nih, tidak usah dulu bulan Rajab aja, bulan Sa'ban aja besok. Minta undur aja, Bu. Kan gampang tuh. Umpamanya ada gosip, Bu, ya kata ibu tadi itu ada pelakor baru, akan terpancing langsung tuh. Kan musim pelakor sekarang. Bukan di sini, di TV, di media-media kan banyak itu. Ya. Terus apa kata ibu tadi? Tidak usah dulu, Bu, kita menggosip. Kita tunda saja di bulan Sya'ban. Tidak usah di bulan Rajab. Kenapa? Di Rajab banyak dosa. Besok ditagih sama ibu. Bu, kan kita udah janji nih di bulan Sya'ban. Enggak baik, Bu, karena Ramadan udah dekat. Kalau di bulan Ramadan tidak mungkin ditagih lagi. Akhirnya hilang sifat Ini masalahnya. Ini Rajab, ini hati-hati. Dosa dilipat gandakan, pahala dilipat gandakan. Nah, begitu. Jadi kita mulai dengan puasa tadi. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga apa lagi? Tingkatkan solat sunnah. Solat sunnah. Banyak solat sunnah itu rawatib. Ustaz, saya berat rawatib yang banyak, yang 10 rakaat saja. Ya, apa yang 10 rakaat itu? 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Berapa jumlahnya itu? 10. Itu dah luar biasa. Kalau bisa kita melaksanakan 10 witir, 10 rakaat rawatib. Rawatib itu qabliyah, ba'diyah. Terus di samping rawatib itu rupanya punya ibu namanya Ummur Rawatib. Maknya salat rawatib. Rupanya salat rawatib itu punya maknya, punya ibu. Ya, dalam Fathul Mu'in disebutkan annal Ummur Rawatib, ada ibu daripada seluruh salat rawatib. Qabliyah, ba'diyah, punya ibunya. Siapa ibunya? Apa? Ini orang sampai kajian salat sunat ya. Wa anna ummur rawatib al-witr. Induk dari segala salat rawatib adalah salat witir. Berapa rakaat, Bu? Cie. Kalau nak bisa cie, 3. Kalau nak 3, kalau nak 5, 7. Kalau nak 7, 9. Kalau nak 9, sabah. Silakan ibu mau pilih yang mana? Ambo yang 3 aja, mantap. Oh, kalau saya yang 1 aja, Ustaz, boleh. Cuma nanti senyum malaikat nulis ke ibu kan 1 salat katanya kan. Witirnya sah. Ya, karena ganjil. Cuman kebiasaan kita adalah
anaknya dibuat, induk tinggal. Maka jadilah rawatib tadi kehilangan induk. Itu. Sebab witir kok banyak dilaksanakan di bulan Ramadan. Tapi sahabat-sahabat Nabi dulu tidak pernah tinggal witir. Kenapa? Witir penutup seluruh salat-salat sunnah. Yang terakhir istirahat itu witir itulah. Maka witir dilaksanakan sebelum tidur. Oh, tidak bisa juga rawatib, tidak juga witir, tidak juga dibuat dong. Salat sunat wudu. Yang afdal tahiyatul masjid. Oh, saya jarang ke masjid Ustaz. Salat sunat wudu. Kan pernah diceritakan itu Bilal tuh terdengar sendalnya di surga Allah. Apa amalan Bilal tadi? Tak pernah meninggalkan salat sunat wudu. Habis wudu salat 2 rakaat. Usalli sunatan wudu. Sengaja aku salat sunat wudu 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Kuncinya cuma satu, istiqomah. Mulai dari ini. Ya. Enggak juga duha. Ya, duha. Tapi jangan musiman. Kalau kita kan itu musim duha, dah rajin duha. Masuk Ramadan rajin witir. Habis Ramadan hilang witir. Atau yang ini masalah. Jadi amalan itu tidak usah sedikit saja tapi terus menerus. Itu yang pertama tadi perbanyak baca doa. Yang kedua puasa. Ingat puasa kita kalau ada yang tinggal. Yang ketiga perbanyak solat sunnah. Dimulai di Rajab ini dilatih. Yang keempat tentu kita mulai perbanyak baca Quran. Mulai lagi baca Quran. Jangan di Ramadan saja. Ya. Yang kelima perbanyak zikir kalau mula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan urut tadi itu. Ustaz, saya kalau berdoa enggak hafal, ya udah bahasa Indonesia saja. Ustaz, kalau puasa saya sakit perut enggak usah puasa. Ustaz, kalau saya sholat sunat capek. Ya sunat. Enggak juga. Ustaz, baca Quran ini saya sibuk dan saya sempat. Enggak juga. Ya udah, ada amalan yang ke-6 apa namanya Ustaz, saya tidak bisa zikir nantilah. Zikir pun tidak bisa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir itu kan di mana saja. Ya? Mulut kita selalu berzikir. Lisanan zakiran. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, apa amalan kita di bulan Rajab? Karena kita sudah masuk gerbang perbaiki hubungan kita dengan orang lain. Kenapa? Karena bisa menghambat amalan kita kepada Allah. Mulai dari sekarang, minta maaf kalau ada salah. Ya? Rahim itu apa arti rahim itu, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti rahim? Penyayang. Silah sambung. Silah rahim. Silaturrahim. Menyambung tali kasih sayang. Itu amalan yang bagus hari ini. Kenapa? Karena rahim berhubungan dengan Allah. Bagus hubungan rahim kita dengan orang lain. Hatinya penuh sayang. Maka tembuslah amalan kita kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya, hati tadi penuh dengan dendam, kesumat, tidak mau minta maaf, maka putuslah hubungannya dengan Allah. Bahaya itu. Makanya nanti di Sya'ban ada riwayat mengatakan Allah turun, nazar ke langit dunia. Allah ampunkan semua hamba-hambanya yang minta ampun kepada Allah. Apapun dosa bapak, dosa ibu, minta ampunlah kepada Allah. Maka diampunkan. Kecuali 2 golongan manusia yang tidak dapat keampunan.
Poneknya minta ampun, ya Allah ampunkan saya ya Allah. Astaghfirullah siang malam. Salat siang malam, salat malam, baca Quran semuanya astaghfirullah. Tak dapat ampunan yang dua golongan ini. Siapa yang dua golongan ini? Yang pertama musyrik. Orang yang menyekutukan Allah, percaya kepada ini, percaya kepada ini, sehingga imannya terkuras kepada Allah. Itu tidak mungkin. Kita ini orang-orang beriman. Cuman ada yang kedua yang masalah ini, masahid. Sahabat bertanya, apa itu masahid? Yang tak dapat ampunan sama sekali. Orang yang masih ada hubungan tidak baik dengan orang lain. Hati-hati. Ya, meskipun dia ustaz, buya, sempat pula dia tidak tegur sapa dengan orang lain, maka amalan buya ini tidak sampai kepada Allah. Meskipun dia buya, siapapun lah. Ya. Jadi hati-hati. Masalah hubungan ini erat kaitannya dengan seluruh amal ibadah kita kepada Allah. Ibu dah capek nanti puasa Ramadan, bayar zakat, infak banyak, baca Quran banyak. Pas dihisap oleh Allah, tengok buku catatan amalnya kosong. Itu protes, ya Allah kenapa ini kosong? Rupanya ada slack. Slack tahu ibu? Ada sedikit masalah dengan orang lah, maka amalan tadi udah naik, turun lagi tidak sampai. Hadisnya sahih. Ar-Rahim mu'allaqa bil arash. Rahim Allah itu ada di aras, digantung. Man wasalahu wasalahu Allah. Siapa yang menyambung rahim, kasih sayang, wasalahu Allah, tersambung dia dengan Allah. Wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Siapa yang memutuskan rahim, putus hubungannya dengan Allah. Meskipun dia ustaz, meskipun dia buya, meskipun impaknya banyak, tidak semua kena. Makanya Bapak Ibu, 1 juta kawan itu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tidak usah kita bermasalah dengan orang lain. Terus gimana caranya Ustaz? Minta maaf. Susah minta maaf tuh Bu. Emang kita siapa? Rasulullah saja tidak malu minta maaf. Kalau diceritakanlah kisah itu memang miris kita Bapak Ibu. Ketika Rasulullah menjelang haji wada dikumpulkan sahabatnya, hai sahabatku, aduh tidak salah saya sama kalian. Takut saya nanti dihisap oleh Allah. Kalau kalian tidak memaafkan saya, maka maafkanlah saya, kata Rasulullah. Kalau andai ada yang tidak dimaafkan, perlu pembalasan dan segala macam, berdirilah kalian. Dalam kisah kan berdiri satu sahabat, namanya Ukasah. Ya Rasulullah, benar, saya ada hati yang tidak enak dengan engkau. Apa masalah itu Ukasah? Kata Rasulullah, waktu perang Uhud engkau mukul aku, terpukul oleh cambuk Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Fatimah, ambil cambuk kuda itu, bawa ke sini. Apa kata Rasulullah? Hai Ukasah, pukul saya supaya kita selesai. Apa kata Ukasah? Ya Rasulullah, waktu di perang Uhud itu aku tidak pakai baju. Baru aku mau memaafkan engkau, buka baju engkau. Kenapa malu itu Bu? Depan orang Rasulullah suruh buka baju karena dia salah tadi. Awak baru, kenapa ibu nak mau maafkan dia? Masa saya pula yang minta maaf? Kan saya lebih tua. Ya Allah, emang kita siapa? Ada pula bahasa orang kamu, lebih dulu saya makan apa ini? Allah. Rasulullah itu orang maksum Bu, bersalah pun dia dimaafkan oleh Allah. Tapi dia tidak malu untuk minta maaf. Apa kata Ukasah? Buka baju engkau ya Rasulullah. Tapasola Nabi buka baju depan jamaah banyak tadi. Tak bahaya. Bapak sanggup buka baju Pak? Kalau bersalah orang disuruh buka baju apa tu Pak katanya. Di mana letak muka? Rasulullah buka. Nampaklah badan beliau yang sangat indah, putih, bersih. Sahabat mau menangis semuanya. Bahkan Umarlah bergetar tangannya untuk memancung Ukasah. Ngapain Rasulullah seperti itu kan? Tapi Nabi jangan. Hai Ukasah, balas sekarang.
Maka perlahan-lahan Ukasah maju dipeluknya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rindu dengan engkau nanti. Maka saya ingin kulitmu bersentuh dengan saya. Karena saya mendengar orang yang bersentuh kulitnya dengan Rasulullah, Allah haramkan dengan api neraka. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kalian ingin menengok ahli surga, tengoklah Ukasah ini. Cuman bukan itunya kita ambil poinnya. Apa yang kita ambil? Rasul tidak malu untuk minta maaf. Awal tahan bertahun-tahun tidak bertegur sapa. Kita takut Bapak Ibu, gara-gara kita tidak bertegur sapa dengan orang, mati kita setelah itu. La ilaha illallah. Panjang nanti prosesnya. Maka sambung rahim kita, silaturahmi. Maka rahim itu maknanya sayang. Rahmah, ada Ibu Rahmah namanya. Bu Rahmah itu biasanya penyayang untuk tanya suaminya besok. Pak, dia penyayang Bu Rahmah itu. Apa ketopaknya? Jadi kalau ada nama Rahmi, Rahmah, tidak penyayang, tidak cocok namanya. Atau ada Pak Rahmat di situ. Pasti orangnya penyayang. Karena makna dari rahmah itu adalah sayang. Mudah-mudahan kita bisa menjalin tali kasih sayang di antara kita. Amin ya rabbal. Nah, itulah kesimpulan kaji Rajab. Itu banyak amalan, 7 saja. Banyak doa, banyak puasa, mulai sholat sunat, baca Quran, zikir, sambung kembali silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.